Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan hasil dari tugas proyek implementasi UI UX dengan membuat sebuah prototipe dari tampilan website Denida Bakery. Sebelum memulai presentasi, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan saya Nia Suwarnawati dan terdapat dua rekan saya yaitu Eka Lydia dan Muhammad Hasan Hussein. Terdapat topik bahasan yang akan kami sampaikan dalam presentasi nanti, yaitu terdapat topik satu, latar belakang, topik kedua, user requirements, topik ketiga, use case diagram, dan topik keempat, activity diagram. Topik pertama yaitu latar belakang. Dalam era digital saat ini, banyak toko roti yang bermunculan dan bersaing untuk menarik minat konsumen. Oleh karena itu, desain antarmuka pengguna atau UI dan pengalaman pengguna atau UX yang dibuat menarik dapat mudah digunakan, sangat penting dalam memastikan keberhasilan toko roti untuk menarik dan mempertahankan pelanggan. Terdapat dua user requirements dalam website Denny Bakery ini, yaitu ada admin dan customer. Admin dalam hal ini dapat membuat, menghapus, melihat, serta mengupdate data customer, data produk, data pemesanan, data pengiriman, serta data pembayaran. Dan juga terdapat customer. Dalam hal ini, customer hanya dapat melihat dan mengupdate data produk dan data akun yang dimiliki. Lalu di sini terdapat use case diagram. Ada dua user, yaitu admin dan juga customer. Admin melakukan login dengan cara memasukkan password dan juga username serta dapat logout. Lalu admin dapat mengelola data produk sampai mengelola data customer. Selanjutnya, customer melakukan login, tetapi sebelum login, customer harus melakukan pendaftaran dengan memasukkan username dan juga password. Dan customer dapat memesan produk sampai menaruh produk ke dalam wishlist. Lalu selanjutnya activity diagram. Di sini terdapat login admin. Eh, ada satu user yaitu admin dan juga sistem. Yang pertama, admin membuka forum login, lalu sistem menampilkan forum login dan admin dapat memasukkan username dan juga password. Jika tidak valid, maka tampilan akan kembali ke forum login, dan jika sudah valid, maka sistem akan menampilkan dashboard admin. Lalu selanjutnya mengelola data produk. Di sini ada satu user yaitu admin dan juga sistem. Yang pertama, admin mengakses halaman admin, kemudian sistem akan menampilkan halaman admin. Setelah itu, admin akan memilih fitur update produk dan sistem akan menampilkan halaman update produk. Kemudian admin mengelola data produk. Dari mengelola data produk, admin dapat menginput, menghapus, dan juga mengedit. Jika data Jika data yang diolah tidak valid, maka akan kembali ke halaman update produk. Sedangkan jika valid, admin akan mengkonfirmasi data dan data akan berhasil disimpan. Selanjutnya, mengelola data pemesanan. Dalam proses mengelola data pemesanan, ada satu user juga dan yaitu admin dan juga sistem. Yang pertama, admin mengakses halaman admin dan sistem akan menampilkan halaman admin. Lalu admin dapat memilih fitur update data pemesanan. Kemudian sistem akan menampilkan halaman pemesanan. Setelah ditampilkan halaman pemesanan, admin dapat mengelola data pemesanan. Dari data pemesanan, admin dapat menginput, menghapus, dan mengedit. Jika data yang diolah tidak valid, maka akan kembali ke halaman data pemesanan. Sedangkan jika valid, admin akan mengkonfirmasi data dan data akan berhasil disimpan.
Selanjutnya, mengelola data pemesanan. Eh, ada satu user yaitu admin dan juga sistem. Yang pertama dimulai dari admin. Admin akan mengakses halaman admin, kemudian sistem akan menampilkan halaman admin. Setelah itu, admin memilih fitur update data pembayaran, lalu akan muncul halaman data data pembayaran dan admin akan mengelola data pembayaran. Nah, dari mengelola data pembayaran, admin dapat menginput, menghapus, dan mengedit. Jika data yang diolah tidak valid, maka akan kembali ke halaman data pengiriman. Sedangkan jika valid, admin akan mengkonfirmasi data dan data akan berhasil disimpan. Selanjutnya terdapat proses mengelola data pengiriman. Dalam proses ini terdapat dua aktor yaitu admin dan sistem. Dimulai dari admin, admin dapat mengakses halaman admin, lalu selanjutnya sistem dapat menampilkan halaman admin tersebut, lalu admin dapat memilih fitur update dan update data pengiriman. Lalu sistem dapat menampilkan halaman data pengiriman. Selanjutnya, admin dapat mengelola data pengiriman dengan cara menginput, menghapus, dan mengedit. Lalu akan divalidasi. Jika data tersebut tidak sesuai, sistem akan menampilkan halaman data pengiriman. Namun jika sesuai, admin dapat melakukan konfirmasi data dengan dilanjutkan sistem dapat menyimpan data tersebut. Selanjutnya yaitu registrasi customer. Dalam proses ini juga terdapat dua aktor yaitu customer dan sistem. Dimulai dari customer dapat membuka website Denida Bakery, kemudian sistem dapat menampilkan website tersebut, lalu customer dapat mengklik atau memilih tombol registrasi. Kemudian sistem dapat menampilkan forum registrasi atau forum pendaftaran, lalu customer dapat mengisi data yang pada forum pendaftaran. Lalu jika data tersebut tidak sesuai, maka akan kembali ke dalam tampilan forum registrasi. Lalu jika sesuai, sistem akan memverifikasi data customer tersebut, lalu customer akan mendapatkan akun. Selanjutnya proses login customer. Dalam proses ini terdapat dua aktor yaitu customer dan juga sistem. Customer dapat membuka website Denida Bakery, lalu sistem dapat menampilkan website Denida Bakery. Customer dapat memilih atau mengklik tombol login, lalu sistem dapat menampilkan forum login. Customer akan memasukkan username dan password yang telah didaftarkan pada proses registrasi, lalu sistem akan memvalidasi apakah username dan password itu tersebut tidak sesuai, maka sistem akan menampilkan forum login kembali. Namun jika username dan password tersebut sesuai, sistem akan menampilkan landing page website Denida Bakery, lalu customer dapat login atau masuk ke dalam website Denida Bakery. Selanjutnya yaitu proses mengelola data customer. Dalam proses ini juga terdapat dua aktor yaitu admin dan sistem. Admin dapat mengakses halaman admin pada website Denida Bakery, lalu sistem dapat menampilkan halaman admin tersebut, dan admin dapat melihat data customer. Selanjutnya yaitu proses pemesanan produk. Dalam proses ini terdapat tiga aktor yaitu customer, sistem, dan juga admin. Dimulai dari customer dapat membuka website Denida Bakery, lalu sistem dapat menampilkan halaman website Denida Bakery, kemudian customer dapat memilih produk yang terdapat pada website Denida Bakery, kemudian sistem dapat menampilkan daftar produk yang telah dipilih oleh customer, lalu customer dapat melakukan check out terhadap produk tersebut. Customer juga akan melakukan konfirmasi terhadap produknya, lalu admin dapat memeriksa data pemesanan. Dan juga admin dapat membuat status pemesanan, lalu sistem akan menampilkan status pemesanan, dan customer dapat memilih jasa pengiriman. Sistem akan menampilkan pilihan jasa pengiriman kepada customer, lalu customer dapat mengkonfirmasi pengiriman, serta sistem dapat menampilkan order detail.
Selanjutnya yaitu proses wishlist. Dalam proses ini terdapat dua aktor yaitu customer dan sistem. Customer dapat membuka website dari The Bakery, lalu sistem dapat menampilkan website tersebut, dan customer dapat memilih produk. Lalu, sistem akan memvalidasi apakah stok produk tersedia. Jika tidak tersedia, produk akan masuk ke dalam wishlist. Jika produk tersebut tersedia, customer dapat melakukan pemesanan hingga pembayaran. Selanjutnya yaitu proses payment atau proses pembayaran. Di sini terdapat tiga aktor yaitu customer, sistem, dan juga admin. Dalam customer dapat membuka menu keranjang, lalu sistem dapat menampilkan halaman keranjang, customer dapat memilih produk yang ingin dibayar, lalu sistem akan menampilkan daftar produk yang telah dipilih, dan juga sistem akan menampilkan invoice kepada customer. Lalu customer dapat melakukan pembayaran sesuai invoice yang diterima, lalu sistem akan menampilkan data pembayaran si customer tersebut, lalu admin dapat mengkonfirmasi dan mengubah status pembayaran. Serta yang terakhir yaitu sistem dapat menampilkan status pembayaran. Lanjut, di sini ada desainnya. Kita langsung masuk ke Figma. Nah, di sini ada desain awal dari The Bakery. Di sini ada tampilan login admin. Kita coba input username dan password yang salah. Dan akan muncul warning gitu, kayak warna merah. Data yang Anda masukkan salah. Coba kita coba lagi input username dan password yang benar. Dan ini berhasil login. Kita coba ke menu produk. Nah, di data produk kita bisa mengedit dan menghapus sesuai yang ada di diagram tadi. Kita bisa menghapus, misalnya kita mau hapus roti mako. Apakah kamu yakin ingin hapus roti mako? Jika tidak, dia bakal balik ke sini. Jika iya, apakah akan terhapus? Kalau kita mau edit, tinggal klik edit, jenis rotinya apa, kirim bakery down, lihat data. Nah, data akan tampil di sini. Lalu kita balik ke pemesanan. Nah, di sini kita pesan bisa filter sesuai kode barang, ID pesanan, tanggal, atau semua kategori. Di sini kita pilihnya yang ID pesanan. Oke, maka data pemesanan akan tersortir atau terfilter sesuai ID pesanan. Lanjut kita ke data pembayaran. Di sini data pembayaran juga bisa difilter sesuai tanggal, tahun, dan bulan. Kita bisa pilih yang 15 Juni 2023. Nah, ini tampilan data pembayaran historinya seperti ini pada tanggal 15 Juni 2023. Lanjut kita masuk ke data pengiriman. Data pengiriman juga bisa difilter sesuai tanggal, bulan, dan tahun. Kita pilih yang 15 Juni 2023. Seperti ini tampilan historisnya. Lalu kita masuk ke data customer. Nah, data customer kita cuma bisa ngelihat saja karena kalau misalkan kita mau edit atau hapus, takut ada manipulasi data. Lanjut, kita masuk ke, oh ya, kita coba ah, logout sekarang, logout admin, dan ini masih berfungsi. Sekarang kita coba masuk ke customer. Di sini tampilan awal dari landing page dari tampilan Denida Bakery. Asumsinya kita di sini masih belum punya akun. Jadi ketika kita mau belanja tapi kita masih belum punya akun, kita akan ditampilkan seperti ini. Login dulu. Atau kalau misalnya kita masih belum punya akun, kita registrasi, kita coba masukkan input yang salah atau yang benar, jokowi@gmail.com, passwordnya sekian-sekian, nicknya sekian-sekian, alamat sekian-sekian. Kita submit, kita udah dapat akunnya, kita masuk.
Ini kita coba belanja di More Bakery. Kita coba pilih yang roti Mako. Kita mau pilih. Kita di sini bisa nambahin stok dan juga bisa ngurangin stok tergantung kebutuhan kita. Kita misalnya sini mau pilih roti Mako total 15.000. Misal kita mau pilih pembayarannya cash, confirm. Nah, di sini terdapat payment methodnya, pajak pesanan. Karena kita milih cash, berarti COD. Di sini kita bisa ngelihat status pengirimannya seperti apa. Paket akan dikirim, paket akan segera, paket telah diterima. Confirm, paketmu telah berhasil diterima. Confirm. Coba kita lanjut belanja yang lain. Misal roti Mako lagi, kita pilih ini, kita coba metode pembayarannya jadi cashless. Confirm. Nanti di sini akan disediakan QR yang dimana si pembeli harus nge-scan ini supaya pembayaran bisa berhasil dan ini tampilannya kalau pesan udah berhasil dibayar. Kalau misalnya mau lacak pemesanan, di sini kita bisa juga status pengiriman hingga paket telah diterima. Lalu sini kita bisa melihat produk yang telah di check out. So, kita memilih check out roti original roti, kita check out, masuk ke sini, original roti telah masuk ke check out. Lalu kita coba fitur yang wishlist, coba masuk, anggaplah roti coklat ini stoknya nggak ada. Berarti kalau barang udah stoknya habis, kita nggak bisa belanja. Otomatis kita harus masukin ke wishlist. Coba kita coba. Stok tidak tersedia. Ini langsung masuk ke wishlist roti coklatnya. Seperti itu. Kita coba logout. Nah, sudah. Jadi seperti itu desainnya kurang lebih seperti itu. Dari fungsi dan alurnya sudah tertata dengan baik. Oke. Berikut adalah hasil kuesioner dari tampilan website di Nida Bakery yang sudah kelompok kami buat. Dari survei ini kami telah mendapat 22 jawaban. Dan melihat dari jawaban responden yang sudah mengisi survei, kami dapat disimpulkan bahwa prototipe dari tampilan website kami sudah berfungsi dengan baik dan menarik. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dalam menyampaikan penjelasan prototipe website Nida Bakery. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.